الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai ke poin 16, yaitu takwil mimpi mengenai kematian dan yang berhubungan dengannya. Mari kita mulai penyampaian materi ini. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa mimpi kematian ditakwilkan dengan penyesalan atas perkara yang besar. Jika bermimpi mati kemudian hidup kembali, berarti dia akan berbuat dosa lalu bertaubat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Quran Surat Al-Mu'min ayat 11. Jika bermimpi mati tanpa sakit terlebih dahulu dan tidak pula seperti orang yang akan mati, berarti umurnya akan panjang. Jika bermimpi seolah-olah dia tidak mati, berarti ajalnya telah dekat. Jika si pelaku mimpi menduga bahwa dia tidak pernah mati, berarti dia akan terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Jika bermimpi mati dan melihat upacara kematian dan kumpulan orang serta dirinya dimandikan dan dikafani, berarti urusan dunianya akan baik, tetapi urusan agamanya akan berantakan. Jika bermimpi bahwa seorang pemimpin mati, berarti runtuhlah sebuah negeri. Runtuhnya sebuah negeri itu juga ditakwilkan dengan meninggalnya seorang pemimpin. Jika seseorang yang telah diketahui mati untuk yang kedua kalinya. Saya ulangi, jika seseorang yang telah diketahui mati untuk yang kedua kalinya dan orang-orang menangisinya tanpa teriakan ratapan, berarti seseorang akan menikah dengan keturunannya. Jadi tangisan menunjukkan kebahagiaan di antara mereka. Jika bermimpi melihat mayat yang baru meninggal, berarti akan ada yang mati di antara keturunan orang yang meninggal tersebut atau keluarganya, sehingga seolah-olah mayat itu meninggal untuk yang kedua kalinya. Jika bermimpi melihat mayat tetapi tidak tampak sebagai mayat dan tidak ada orang yang mengutusnya dan tidak ada orang yang mengurusnya. Saya ulangi, jika bermimpi melihat mayat tetapi tidak tampak sebagai mayat dan tidak ada orang yang mengurusnya, berarti rumahnya atau bentengnya akan runtuh. Jika mayat itu sebagaimana layaknya mayat tetapi tidak ada yang mengurus, menangisi dan mengantarkan jenazahnya, berarti dia tidak akan dapat membangun kembali rumahnya yang runtuh kecuali setelah berpindah kepada orang lain. Jika bermimpi melihat mayat yang mengenaskan berada di suatu tempat, berarti tempat itu akan menjadi lokasi kebakaran. Jika bermimpi seolah-olah mati dalam keadaan telanjang di atas tanah, berarti dia akan jatuh miskin. Jika bermimpi mati di atas hamparan, maka dia akan dibentangkan dunia baginya. Jika bermimpi mati di atas dipan,
berarti dia akan memperoleh kedudukan. Jika dia mati di atas kasur, berarti dia akan memperoleh kebaikan, dan berarti dia akan memperoleh kebaikan dari keluarganya. Jika bermimpi seolah-olah dirinya ditemukan sebagai mayat, berarti dia akan mendapatkan harta. Dan jika sampai kepadanya informasi tentang orang yang telah lama menghilang, berarti akan memperoleh informasi tentang kerusakan agamanya, tetapi urusan dunianya baik. Jika bermimpi anak laki-lakinya meninggal, berarti dia akan terbebas dari musuhnya. Jika bermimpi anak wanitanya meninggal, berarti dia akan berputus asa dari jalan keluar. Jika bermimpi seolah-olah ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya bahwa si fulan mati secara mendadak, berarti dia akan memperoleh informasi menggelisahkan secara tiba-tiba dan dapat membuatnya meninggal secara mendadak. Jika wanita yang hamil bermimpi dirinya meninggal dalam keadaan hamil dan orang-orang menangisinya, tidak meraung-raung dan tidak meratapinya, berarti dia akan melahirkan anak laki-laki dan bahagia dengan kelahirannya. Sebagian ahli takwil berkata, seorang perjaka yang bermimpi mati menunjukkan bahwa dia akan menikah. Jika yang mimpinya itu orang yang sudah menikah, maka menunjukkan bahwa dia akan menceraikan istrinya, karena kematian menyebabkan perpisahan. Begitu pula dengan mimpi mati seorang teman menunjukkan bahwa dia akan berpisah dengannya. Jika bermimpi meratapi kematian di suatu tempat, berarti pada tempat tersebut akan terjadi penyelesaian persoalan secara buruk, lalu para sahabatnya meninggalkan dirinya. Ratapan ditakwilkan dengan suara seruling, dan suara seruling ditakwilkan dengan ratapan. Sehubungan dengan mimpi tangisan, Ibnu Sirin berkata, mimpi menangis ditakwilkan dengan kegembiraan. Jika tangisan itu diiringi dengan ratapan dan tarian, maka takwilnya tidak baik. Jika bermimpi seseorang yang sudah dikenalnya mati dan meratapinya serta menangis dengan keras, berarti orang yang mati dalam mimpi atau keturunannya akan tertimpa musibah atau kebingungan yang sangat buruk. Jika bermimpi seolah-olah orang-orang meratapi kematian seorang penguasa dan mereka merobek-robek bajunya serta menaburkan tanah ke kepalanya, berarti penguasa itu akan menerapkan kekuasaannya secara tiran. Jika bermimpi seolah-olah seorang penguasa mati dan rakyat tidak menangisinya dengan keras di belakang jenazahnya, berarti rakyat akan melihat penguasanya bahagia. Jika bermimpi seolah-olah seorang penguasa mati dan rakyat mengingatnya dengan kebaikan, berarti penguasa itu adalah orang yang terpuji dalam menjalankan kekuasaannya. Jika bermimpi berada di antara orang-orang yang mati, berarti dia berada di antara orang-orang munafik. Dia menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf, tetapi mereka tidak patuh pada perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang mati itu dapat mendengar. Quran Surat Ar-Rum ayat 52. Jika bermimpi tinggal dengan orang-orang sebagai mayat, berarti dia akan mati dalam keadaan melakukan bid'ah atau melakukan perjalanan jauh dan takkan kembali lagi. Jika bermimpi bermesraan atau berhubungan suami istri dengan mayat, berarti dia akan
menerima sesuatu yang tidak disukainya dari kaum yang hina. Jika bermimpi menemani mayat, berarti dia akan bepergian jauh dan akan memperoleh aneka kebaikan. Jika dia bermimpi memikul mayat, berarti dia akan memperoleh harta dan aneka kebaikan. Jika bermimpi memakan mayat, berarti umurnya akan panjang. Bermimpi tentang kematian penguasa menunjukkan lengsernya penguasa. Bermimpi tentang sakaratul maut mengandung takwil yang tidak baik. Jika bermimpi melihat mayat memandikan dirinya sendiri, berarti keturunannya akan terlepas dari kesulitan dan bertambahnya harta mereka. Jika bermimpi melihat mayat dimandikan oleh seseorang, berarti akan ada seseorang yang rusak agamanya bertaubat berkat upaya orang tersebut. Pada prinsipnya, orang yang memandikan mayat ditakwilkan dengan pedagang yang beruntung, sehingga berkat dirinya banyak orang terlepas dari kebingungan, atau ditakwilkan dengan orang mulia yang berjasa membuat sejumlah orang yang melakukan kerusakan itu bertaubat. Jika bermimpi membantu orang yang memandikan mayat, maka urusannya akan membuahkan manfaat dan dia terbebas dari kesulitan. Jika bermimpi bahwa mayat meminta baju kepada orang yang memandikannya, berarti dia membutuhkan doa dan sedekah, atau ingin dibayarkan utangnya, atau ingin mendapatkan maaf dari musuhnya, atau ingin agar wasiatnya dilaksanakan. Jika bermimpi seolah-olah seseorang mencuci bajunya, berarti hal itu menunjukkan pada kebaikan yang sampai kepada mayat dan orang yang memandikannya. Kain kafan. Kafan menunjukkan kecenderungan untuk berbuat zina. Jika bermimpi belum mengenakan pakaian dengan lengkap, berarti ada yang akan mengajaknya untuk berzina, tetapi dia menolaknya. Jika bermimpi dibungkus kafan sebagaimana halnya mayat yang akan dikuburkan, hal itu menunjukkan kematiannya. Jika kain kafan itu tidak menutupi kepala dan kakinya, berarti rusaklah agamanya. Jika kain kafan tidak memadai bagi mayat, maka dia segera bertaubat. Jika kain kafan itu lebih dari cukup, berarti dia sangat jauh untuk bertobat. Jika bermimpi seolah-olah orang-orang yang tidak dikenal menghiasi dan memakaikan pakaian kebesaran kepadanya tanpa suatu alasan, seperti hari raya atau pesta pernikahan, dan mereka meninggalkannya sendirian di suatu rumah, hal itu menunjukkan kematiannya, dan baju putih yang baru menunjukkan batas akhir urusannya. Pembalseman mayat. Saya ulangi, pembalseman mayat menunjukkan tobat bagi orang yang berdosa, jalan keluar bagi orang yang dirundung kesusahan, dan pujian yang baik. Jika bermimpi meminta pertolongan kepada seseorang untuk membelikan balsem, berarti dia ditolong olehnya dalam kebaikan. Ditakwilkan demikian karena balsem dapat menghilangkan bau mayat yang menyengat. Peti mati. Jika bermimpi memikul peti mati, maka urusannya menjadi penting dan hartanya banyak, karena makna asal al-inti'ash ialah mengangkat kepala. Jika bermimpi berada di belakang jenazah, berarti dia akan mempersaudarakan di antara dua orang karena Allah. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena lenyap dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka,
sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Jenazah ditakwilkan dengan orang yang diberi taufik untuk membinasakan kaum yang jahat. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah dirinya diletakkan dalam peti mati, tetapi tidak ada seorang pun yang membawanya, berarti dia akan dipenjara. Jika bermimpi mengusung keranda jenazah, berarti dia akan mengikuti orang yang memiliki kekuasaan dan mengambil manfaat dan hartanya. Jika bermimpi seolah-olah diangkat dan diletakkan pada keranda dan orang-orang memikulnya, berarti dia akan memperoleh kekuasaan dan jabatan serta akan menaklukkan orang-orang. Dia akan dipatuhi oleh orang yang jumlahnya sesuai dengan kadar orang yang melayat jenazahnya. Jika bermimpi seolah-olah orang-orang menangisi kematiannya di belakang kereta jenazah, berarti terpujilah akhir perbuatannya. Begitulah jika mereka memujinya atau berdoa untuknya. Jika bermimpi seolah-olah mereka mencelanya dan tidak menangisi kematiannya, berarti amalnya tercela. Jika bermimpi mengiringkan jenazah, berarti dia mengikuti penguasa yang rusak agamanya. Jika bermimpi melihat jenazah di pasar, berarti kemunafikan terjadi di pasar. Jika bermimpi melihat jenazah dibawa ke kuburan tertentu, hal itu menunjukkan hak yang disampaikan kepada para pemiliknya. Jika bermimpi melihat jenazah melayang-layang di udara, berarti seorang pemuka masyarakat akan mati secara terasing, atau menunjukkan kematian presiden atau ulama yang persoalannya tidak diketahui oleh khalayak. Jika bermimpi melihat jenazah berjalan di bumi, berarti dia akan berlayar. Jika bermimpi melihat jenazah yang banyak diletakkan di suatu tempat, berarti warga setempat banyak melakukan perbuatan dosa. Jika seorang wanita bermimpi bahwa dirinya mati dan dibawa dalam keranda, jika dia belum bersuami, berarti dia akan menikah. Dan kalau sudah bersuami, berarti urusan agamanya akan rusak. Jika bermimpi membawa mayat, berarti dia akan mendapatkan harta yang haram. Jika bermimpi menyeret mayat di atas tanah, berarti dia akan memperoleh harta yang haram. Jika bermimpi melihat mayat bergelayut pada orang yang durhaka, berarti dia akan berburu tikus. Jika bermimpi memindahkan mayat ke kuburan, berarti akan melakukan pekerjaan yang benar. Jika bermimpi memindahkan mayat ke pasar, berarti dia akan memperoleh apa yang dibutuhkannya. Perniagaannya mendapatkan keuntungan dan berinfak. Salat mayat atau salat jenazah. Mimpi menyolatkan mayat ditakwilkan dengan banyak mendoakan dan memohonkan ampun bagi mayat tersebut. Jika bermimpi menjadi imam dalam sholat jenazah, berarti dia akan menguasai wilayah dari penguasa munafik. Jika bermimpi sholat jenazah di belakang imam, berarti dia akan datang ke sebuah majelis yang mendoakan orang-orang yang telah mati. Penguburan. Jika bermimpi melihat orang mati kemudian dikubur, berarti dia akan melakukan bepergian yang jauh, karena Allah berfirman, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, lalu apabila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Quran Surat Abasa ayat 21-22. Jika bermimpi dikubur padahal dia tidak mati, hal ini menunjukkan bahwa
orang yang mengubur akan mendominasi dan menguasai dirinya. Jika setelah itu dia bermimpi mati, berarti dia akan mati dalam keadaan menderita. Jika dia tidak melihat mayat di dalam kuburan, berarti dia akan selamat dari dominasi dan kekuasaannya. Jika bermimpi dikubur, berarti hancurlah urusan agamanya. Jika bermimpi keluar dari kuburan setelah dikuburkan, berarti ada harapan dia akan bertaubat. Jika bermimpi menaburkan tanah kepada seseorang atau ke lubang kuburan, berarti dia akan menjerumuskan orang itu ke dalam kecelakaan. Jika bermimpi seolah-olah dirinya diletakkan pada liang lahat, berarti dia akan memperoleh sebuah rumah. Jika tanah kuburannya diratakan, berarti dia akan memperoleh harta sesuai dengan banyaknya kadar tanah tersebut. Kuburan. Pada prinsipnya kuburan ditakwilkan dengan orang yang dikubur. Ada pula yang mentakwilkannya dengan kuburan. Jika mimpi berziarah ke kuburan, berarti dia akan mengunjungi orang yang dipenjara. Jika bermimpi menggali kuburan di atas permukaan tanah, berarti hidupnya akan lama. Kuburan yang banyak yang dijumpai pada suatu tempat yang tidak dikenal menunjukkan orang-orang munafik. Jika bermimpi melihat hujan turun ke kuburan, berarti penghuni kubur itu akan mendapatkan rahmat. Jika bermimpi melihat kuburan berada di sebuah tempat yang tak dikenal, berarti dia akan bergaul dengan laki-laki munafik. Kuburan yang sudah dikenal menunjukkan perkara yang besar, sedangkan dia lalai terhadap kebenaran itu. Jika bermimpi menggali kuburan untuk dirinya sendiri, berarti dia akan membangun sebuah rumah bagi dirinya. Jika bermimpi seolah-olah kuburan seseorang berada di sekitar rumahnya, atau berada di tempatnya, atau di negerinya, berarti keturunannya akan membangun sebuah rumah di sana. Jika bermimpi masuk ke kuburan yang tidak ada jenazahnya, berarti dia akan membeli sebuah rumah yang kosong. Jika bermimpi berdiri di atas kuburan, berarti dia akan melakukan perbuatan dosa, karena Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya." Quran Surat At-Taubah ayat 84. Jika bermimpi melihat seorang laki-laki kaya raya berada di sebuah pemakaman, lalu dia mengelilingi kuburan tersebut, kemudian mengucapkan salam kepada kuburan tersebut, berarti dia akan menjadi orang yang tidak punya harta, lalu meminta-minta kepada orang lain, karena pemakaman merupakan tempat orang-orang yang bangkrut. Jika bermimpi melihat mayat seolah-olah hidup kembali, berarti dia akan memperbaiki urusan yang sebelumnya kacau balau dan penuh dengan kesulitan. Dia akan mendapatkan kemudahan setelah kesulitan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Akan tetapi, jika bermimpi melihat orang hidup seolah-olah mati, berarti urusannya akan menjadi sulit, karena hidup berarti kemudahan, sedangkan mati berarti kesulitan. Jika bermimpi melihat orang-orang mati bergembira, berarti keadaannya ini baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka berada di negeri yang hakiki. Jika bermimpi melihat mayat bersedih atau berpaling darinya, hal itu menunjukkan keadaannya yang buruk di sisi Allah, karena Nabi SAW bersabda, "Cukuplah kamu dinasihati dengan mimpi yang dialaminya."
Jika bermimpi melihat mayat yang sudah dikenalnya, kemudian dia memberitahukan kepadanya bahwa dirinya belum mati, hal itu menunjukkan kebaikan keadaannya di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Juga ditakwilkan demikian jika bermimpi melihat orang mati mengenakan mahkota atau cincin atau duduk di atas singgasana. Jika bermimpi melihat mayat mengenakan pakaian berwarna hijau, menunjukkan bahwa kematiannya merupakan salah satu jenis mati syahid. Mimpi yang seperti itu pun menunjukkan keadaan yang baik bagi mayat di akhirat, serta menunjukkan baiknya keadaan keturunannya di dunia. Jika bermimpi melihat orang yang telah mati tertawa, berarti dosa-dosanya diampuni, karena Allah berfirman, banyak wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa dan riang gembira. Quran Surat Abasa ayat 38 dan 39. Jika bermimpi melihat mayat wajahnya ceria, tetapi dia tidak mau berbicara dan menyentuhnya, berarti dia rela kepadanya karena kebaikan orang itu kepadanya setelah kematiannya. Jika bermimpi melihat mayat berpaling darinya atau memusuhinya dan seolah-olah dia memukulnya, menunjukkan bahwa pelaku mimpi akan melakukan perbuatan maksiat. Jika bermimpi dipukul orang mati, berarti dia akan dapat membayar utang. Jika bermimpi melihat mayat itu memiliki kekayaan yang melebihi kekayaannya saat dia masih hidup, berarti keadaannya akan baik di akhirat. Jika bermimpi melihatnya miskin, berarti dia membutuhkan aneka kebaikan. Jika bermimpi mayat itu telanjang, berarti dia meninggalkan dunia ini tanpa kebaikan. Mayat yang telanjang menunjukkan kesenangannya. Barang siapa yang bermimpi melihat kaum yang sudah dikenal berdiri dari suatu tempat dengan mengenakan pakaian baru dalam keadaan berbahagia, berarti dia akan menghidupkan kembali aneka perkara dan kekuasaan demi mereka dan keturunannya. Jika kaum itu bersedih atau mengenakan pakaian kotor, berarti keturunan mereka akan menjadi miskin dan melakukan aneka perbuatan keji. Jika bermimpi melihat mayat bangkit dari kuburannya pada pemakaman yang dikenalnya, berarti warga setempat akan memperoleh siksa dan muncullah orang-orang munafik di sana. Mayat kafir. Jika mayat kafir tampil dalam keadaan yang sangat baik, hal itu menunjukkan bahwa keturunannya akan meraih ketinggian, tetapi tidak menunjukkan kebaikannya di sisi Allah. Jika bermimpi seolah-olah mayat kafir itu tertawa, kemudian menangis, hal itu menunjukkan bahwa dia tidak mati sebagai muslim. Begitu pula takwilnya kalau bermimpi melihat wajah mayat yang hitam kelam, karena Allah berfirman, adapun orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 106. Jika bermimpi melihat mayat mengenakan pakaian kotor atau seolah-olah dia itu sakit, berarti dia akan diminta pertanggungjawaban tentang persoalan agamanya antara dia dan Allah secara khusus, bukan antara dia dengan manusia lain. Jika bermimpi melihat mayat sibuk melakukan sesuatu
atau dia kelelahan. Hal itu menunjukkan kesibukannya dengan apa yang tengah dialaminya. Jika bermimpi melihat kakek dan neneknya yang telah mati itu hidup kembali, hal itu menunjukkan kesungguhan dan keuntungan. Jika bermimpi melihat ibunya yang telah mati hidup kembali, berarti dia akan memperoleh jalan keluar dari kesulitan yang dialaminya. Juga ditakwilkan demikian jika bermimpi ayahnya yang telah mati hidup kembali, tetapi mimpi tentang ayah itu lebih kuat. Jika bermimpi anak laki-lakinya yang telah mati itu hidup kembali, berarti akan muncul musuh baginya di luar perhitungannya. Jika bermimpi anak wanitanya yang telah mati hidup kembali, maka dia akan memperoleh solusi bagi masalahnya. Jika bermimpi melihat saudara laki-lakinya yang mati hidup kembali, berarti dia akan memperoleh kekuatan setelah kelemahan, karena Allah berfirman, "Teguhkanlah kekuatanku dengan dia." Quran Surat Toha ayat 31. Jika bermimpi bahwa saudara wanitanya yang mati hidup kembali, berarti orang yang telah lama pergi akan datang dan dia akan memperoleh kegembiraan, karena Allah berfirman, "Dan berkatalah ibu Musa kepada saudaranya yang wanita, ikutilah dia." Maka kelihatanlah oleh Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 11. Jika bermimpi bahwa paman mati, saya ulangi, jika bermimpi bahwa paman atau bibinya yang mati hidup kembali, berarti sesuatu yang hilang akan kembali kepadanya. Jika bermimpi seolah-olah dia menghidupkan orang mati, berarti akan ada orang kafir yang masuk Islam melalui upayanya, atau ada orang fasik yang akan bertaubat. Jika bermimpi bahwa mayat-mayat wanita-wanita yang sudah dikenal di daerahnya itu bangkit dari kuburannya dengan mengenakan perhiasan, berarti dia akan memperbaiki persoalan para pelaku mimpi dan keturunan wanita itu, dan hasilnya sesuai dengan kadar kecantikan dan pakaian yang mereka kenakan. Jika pakaiannya berwarna putih, berarti persoalan yang diperbaikinya menyangkut agama. Jika pakaiannya berwarna merah, berarti persoalan yang diperbaikinya berkenaan dengan permainan. Jika pakaiannya berwarna hitam, berarti persoalan yang diperbaikinya berkenaan dengan kemewahan dan kekuasaan. Jika pakaiannya usang, berarti persoalan yang diperbaikinya berkenaan dengan kemiskinan dan kesulitan. Dan jika pakaiannya kotor, berarti persoalan yang diperbaikinya berkenaan dengan perbuatan dosa. Jika bermimpi melihat mayat seolah-olah ia tidur, maka tidurnya mayat ditakwilkan dengan beristirahatnya mayat di akhirat. Jika bermimpi tidur dengan mayat dalam satu kasur, berarti dia akan berusia panjang. Jika bermimpi melihat mayat sholat bukan pada waktu dan tempat sebagaimana yang biasa dilakukan semasa hidupnya, berarti sampailah kepadanya pahala amal yang dilakukan semasa hidupnya, atau sampailah wakaf dan sedekah yang telah dilakukannya. Jika mayat tersebut seorang penguasa, berarti keturunannya akan memperoleh kekuasaan yang sama dengannya. Jika bermimpi melihat mayat sholat pada tempat yang biasa digunakannya semasa hidupnya, hal itu menunjukkan bahwa keturunannya akan melaksanakan agama dengan baik setelah dia wafat. Karena habislah kesempatan mayat untuk beramal bagi dirinya sendiri,
Jika bermimpi melihat mayat menjadi imam bagi orang hidup, berarti usia orang yang hidup itu akan berkurang sebab mereka mengikuti perbuatan orang mati. Jika bermimpi seolah-olah seseorang mengikuti mayat, mengikuti jejaknya, baik tentang cara mayat masuk maupun keluar, berarti dia akan mengikuti aneka kebaikan dan kerusakan mayat. Jika bermimpi melihat mayat berada di masjid, menunjukkan bahwa dia akan selamat dari azab, karena masjid merupakan tempat yang aman. Jika bermimpi melihat mayat mengeluh sakit kepala, berarti pelaku mimpi diminta bertanggung jawab atas keteledorannya terhadap urusan kedua orang tuanya atau pemimpinnya. Jika lehernya yang sakit, berarti dia diminta bertanggung jawab atas hilangnya harta dia atau penolakan mahar oleh istrinya. Jika mengeluh sakit pada tangannya, berarti dia mesti bertanggung jawab terhadap saudara laki-lakinya dan saudara wanitanya atau mitranya atas sumpah palsunya. Jika mengeluh sakit pada pinggangnya, berarti dia mesti bertanggung jawab terhadap hak nafkah istrinya. Jika mengeluh sakit pada perutnya, berarti dia mesti bertanggung jawab terhadap hak anak, kerabatnya, dan hartanya. Jika mengeluh sakit pada kakinya, berarti dia mesti bertanggung jawab karena telah menghabiskan hartanya di jalan yang tidak diridhoi Allah. Jika mengeluh sakit pada pahanya, berarti dia mesti bertanggung jawab terhadap urusan keluarganya dan karena dia telah memutuskan silaturahim. Jika mengeluh sakit pada betisnya, berarti dia mesti bertanggung jawab atas kehidupannya yang dihabiskan dalam kebatilan. Jika bermimpi seolah-olah mayat memanggilnya dari tempat yang tidak diketahui, lalu dia menyahutnya dan keluar bersamanya tanpa dapat menolak ajakannya, berarti dia akan mati karena penyakit seperti yang diderita oleh mayat yang memanggilnya, atau akan mati karena penyebab yang sama dengannya, seperti tertimpa reruntuhan, tenggelam, atau mati mendadak. Jika bermimpi mengikuti mayat, kemudian masuk ke sebuah rumah yang tak dikenal secara bersama-sama dan tidak keluar lagi, berarti dia akan mati. Jika bermimpi bahwa mayat berkata kepadanya, "Kamu akan mati pada hari tertentu," maka perkataannya itu benar. Jika bermimpi mengikuti mayat, tetapi dia tidak ikut masuk ke sebuah rumah atau masuk kemudian keluar lagi, berarti dia nyaris mati lalu dia selamat. Jika bermimpi bepergian jauh bersama mayat, berarti urusannya akan berantakan. Jika bermimpi seolah-olah mayat memberikan suatu kesenangan duniawi kepadanya, berarti dia akan memperoleh kebaikan yang tidak didambakannya. Jika bermimpi bahwa mayat memberi kemeja baru atau kemeja yang bersih, berarti dia akan memperoleh penghidupan sama dengan kehidupan mayat. Jika bermimpi seolah-olah mayat memberikan baju kemegahan, berarti dia akan memperoleh suatu jabatan seperti yang pernah diraih mayat semasa hidupnya. Jika bermimpi seolah-olah mayat memberi pakaian yang usang kepadanya, berarti dia akan miskin. Jika bermimpi seolah-olah mayat memberi pakaian yang kotor kepadanya,
berarti dia akan melakukan aneka perbuatan keji. Jika bermimpi seolah-olah mayat memberi makanan kepadanya, berarti dia akan memperoleh rezeki dan kemuliaan tanpa disangka-sangka. Jika bermimpi seolah-olah mayat jika bermimpi seolah-olah mayat memberikan madu kepadanya, berarti dia akan memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang tanpa disangka-sangka. Jika bermimpi seolah-olah mayat memberi buah semangka kepadanya, berarti dia akan mendapatkan kesusahan yang tidak diharapkannya. Jika bermimpi seolah-olah mayat menasihati dan mengajarkan ilmu kepadanya, berarti dia akan mendapatkan kebaikan pada urusan agamanya sesuai dengan kadar nasihat dan ilmu yang diberikan mayat. Jika bermimpi memberikan kain kepada mayat, tetapi dia tidak membeberkannya dan tidak memakainya, berarti dia akan menghadapi bahaya yang dapat mengancam hartanya, atau dia akan sakit tetapi segera sembuh. Jika bermimpi melihat mayat mencopot kain, lalu dia memakaikannya, sehingga kain itu terlepas dari orang yang hidup, berarti pelaku mimpi akan mati. Jika kain itu tidak terlepas dari pemiliknya, dan dia mengambilnya untuk dijahit atau untuk digunakan, maka mimpi demikian tidak mengindikasikan kemudaratan. Segala sesuatu yang dilihat oleh orang yang hidup dan dia memberikannya kepada orang mati, maka mimpi demikian tidaklah baik kecuali dalam dua perkara. Pertama, jika bermimpi memberi buah semangka kepada mayat, berarti hilanglah kesulitannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, jika bermimpi memberi sesuatu kepada paman atau bibinya setelah keduanya mati, berarti dia akan membayar suatu denda atau biaya. Jika bermimpi seolah-olah mayat mengucapkan salam kepadanya, hal itu menunjukkan keadaan mayat yang baik di sisi Allah. Jika bermimpi seolah-olah mayat menggandeng tangannya, berarti dia akan memperoleh harta dari pihak yang sudah berputus asa untuk memperoleh darinya. Jika bermimpi melihat mayat mendekapnya dengan dekapan kasih sayang, berarti umurnya akan panjang. Jika bermimpi melihat mayat mendekapnya dengan dekapan kuat atau permusuhan, berarti mimpinya buruk. Jika bermimpi seolah-olah berbicara dengan mayat, maka dia akan berumur panjang. Mimpi ini menunjukkan bahwa pelaku mimpi akan mengislahkan atau mendamaikan suatu kaum yang bermusuhan. Jika bermimpi mencium mayat yang tidak dikenal, berarti dia akan mendapatkan harta dari arah yang tak disangka-sangka. Jika bermimpi mencium mayat yang sudah dikenal, berarti dia akan memperoleh manfaat dari ilmu atau harta mayat tersebut. Jika bermimpi bahwa mayat yang dikenal mencium, berarti dia akan memperoleh kebaikan dari keturunan mayat. Jika bermimpi bahwa mayat yang tidak dikenal mencium, berarti dia akan menerima kebaikan dari tempat yang tak diharapkannya. Jika bermimpi seolah-olah mayat membeli makanan, berarti makanan tersebut akan melambung harganya atau menjadi langka. Jika bermimpi seolah-olah mayat menjual makanan atau barang dagangan, maka kedua barang itu tidak akan laku. Jika seseorang bermimpi menemukan mayat atau bangkai tikus atau bangkai binatang lainnya di antara makanan
dan barang dagangannya, berarti makanan dan barang dagangannya itu akan membusuk. Jika bermimpi bersebadan atau bersetubuh dengan mayat yang tidak dikenal di suatu kuburan, berarti dia akan berzina. Jika mimpi bersebadan atau bersetubuh dengan mayat hingga mengeluarkan air mani, berarti dia akan bergaul dengan laki-laki yang jahat dan munafik, lalu dia membebaninya dengan utang. Jika bermimpi bersebadan atau bersetubuh dengan mayat yang sudah dikenal, baik laki-laki maupun wanita, berarti dia akan memperoleh keuntungan yang telah berputus asa untuk mendapatkannya. Jika bermimpi bersebadan dengan orang yang jujur, berarti keturunannya akan memperoleh kebaikan dari orang yang bersetubuh bagi orang yang menyetubuhinya. Jika orang yang disetubuhi itu adalah musuh, maka orang yang disetubuhi akan meraup keuntungan dari keturunan yang disetubuhi. Jika bermimpi bersetubuh dengan mayat yang merupakan mahram, berarti orang yang menyetubuhi akan menyampaikan sedekah atau doa kepada mayat, atau keturunannya akan memperoleh kebaikan dari pelaku mimpi. Yang lain mentakwilkan bahwa pelaku mimpi akan melakukan perkara haram. Jika bermimpi seolah-olah mayat yang dikenal menyetubuhi pelaku mimpi, berarti dia akan memperoleh manfaat dari amal atau harta mayat tersebut. Jika bermimpi seolah-olah wanita yang telah mati hidup kembali, kemudian pelaku mimpi menyetubuhinya hingga spermanya keluar, berarti kebutuhannya akan terpenuhi, lalu menginfakkannya dengan senang hati, akan memperoleh wilayah kekuasaan yang disukai dan perniagaan yang akan memperoleh wilayah kekuasaan yang disukai dan perniagaan yang menguntungkan. Jika bermimpi menyetubuhi wanita yang telah mati, lalu dia melihatnya seolah-olah hidup, kemudian membawanya ke rumahnya, berarti dia akan melakukan perbuatan yang akan disesali. Jika berjima atau bersetubuh dengannya dan air maninya melumuri dirinya, berarti dia akan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan mengalami kebingungan, tetapi akhirnya dia akan meraih kebaikan sesuai dengan kadar air mani yang melumuri dirinya. Jika bermimpi menikah dengan wanita yang telah mati dan melihatnya seolah-olah hidup kembali, kemudian dia membawanya masuk, tetapi dia tidak menyentuhnya, tetapi kemudian dia membawanya ke rumah wanita tersebut, lalu dia tinggal di rumahnya, maka mimpi ini menunjukkan pada kematiannya. Demikian pula sebaliknya, jika pelaku mimpi seperti itu adalah seorang wanita. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa pada prinsipnya takwil mimpi tentang orang yang telah meninggal dan Allah Maha mengetahui ialah jika Anda bermimpi melihat mayat melakukan perbuatan yang baik, berarti dia memotivasi kamu agar melakukan kebaikan tersebut. Akan tetapi, jika bermimpi melihat mayat melakukan perbuatan buruk, berarti dia melarangmu melakukan perbuatan tersebut dan menunjukkan agar kamu meninggalkannya. Jika bermimpi menggali kuburan orang yang mati, berarti pelaku mimpi akan mencari biografi mayat tersebut tentang urusan agama maupun urusan duniawinya, sehingga
dia dapat meneladaninya. Jika bermimpi melihat mayat hidup dalam kuburannya, berarti dia akan memperoleh kebaikan, hikmah, dan harta yang halal. Jika melihatnya mati dalam kuburannya, maka dia tidak akan memperoleh harta tersebut. Jika bermimpi pergi ke kuburan, kemudian menggalinya, lalu melihat mereka dalam keadaan hidup atau mati, hal itu menunjukkan akan terjadinya kematian yang mengerikan di daerah atau negerinya. Wallahu a'lam. Sekaitan dengan topik ini, terdapat banyak masalah yang akan disajikan lebih lanjut pada bagian yang ke-38 dan 39. Bagi Anda yang ingin mengetahuinya, maka perlu membaca bab kedua tersebut. Demikian para pemirsa, penyampaian materi takwil mimpi Ibnu Sirin bagian yang ke-16. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.